cara antisipasi. Kalau iya cara antisipasinya apa yang bisa dilakukan? Kalau saya lihat kemarin dari PT apa nih yang besar-besaran PHK? Sritex gitu kan. Itu ditarik kembali pegawainya, tapi maksudnya sampai sekarang kita belum tahu juga nih kabarnya seperti apa. Ujung-ujungnya PHK juga ya. Iya, tetap harus di PHK dulu gitu kan. Nah, kalau mengantisipasi, kita bedah satu-satu, mengantisipasi apa yang bisa dilakukan oleh Satgas PHK untuk antisipasi? Jadi kita untuk menjawab itu, kita dulu kenapa suatu perusahaan melakukan PHK kan? Artinya ada sesuatu yang sudah mereka tidak sanggup lagi menahan beban biaya dari sisi untuk karyawan dong, ya kan? Jadi itulah karena mungkin nanti bisa ada perusahaan-perusahaan yang sudah ada indikasi-indikasi yang bakal kolaps atau melakukan PHK, itu langsung mungkin Satgas akan langsung bekerja dalam arti langsung misalnya melakukan pendekatan gimana supaya menekan beban mereka nih. Misalnya pertama dari beban misalnya potongan gaji nih misalnya. Kan kita selama ini kan belum ada nih aturan mainnya. Soal masalah walaupun ada undang-undang cipta kerja tapi kan saya belum tahu sih, kayaknya belum ada aturan bagaimana soal ketentuan pemotongan gaji itu. Nah itu juga bisa membantu nanti menekan potensi PHK. Walaupun ini tentu bukan suatu hal yang mudah karena pasti nanti serikat buruh juga pasti akan protes gitu. Tadi kan Mas Iqbal juga sempat mention tentang monitor ya untuk mengetahui apakah perusahaan ini benar-benar sehat atau benar-benar terdampak tarif Trump atau justru karena ada tarif Trump bisa untung. Mungkin nggak? Mungkin nggak ada perusahaan yang bisa untung dengan ada tarif Trump? Kalau misalkan komoditasnya nggak terdampak ya tentu mungkin bisa dapat untung ya. Tapi memang kalau dari penjelasan beberapa buruh ya, kemudian juga beberapa pengusaha memang produk kita ke US memang ya lumayan besar ya Pak ya untuk industri yang padat karya itu. Makanya sebenarnya saya paham banget ketika ada kekhawatiran ini ya, karena kalau padat karya ini kan susah ya mengalihkannya seperti apa gitu. Saya sempat baca Menaker bilang udah koordinasi dengan tim makan bergizi gratis misalkan. Jadi misalkan nanti jadi misalkan ada di MBG itu kan ada program ada manajer, ada peluang baru di situ. Jadi dialihkan. Iya, dialihkan misalkan. Itu ya masuk akal ya, make sense. Tapi kan kita juga tahu bahwa MBG ini kan baru berjalan di beberapa provinsi gitu. Jangkauannya juga iya betul, jangkauannya juga masih dan beberapa itu kan perlu posisi yang spesifik ya, misalkan manajer untuk terkait gizi, kemudian terkait dengan laporan keuangan, administrasi. Dan itu perlu skill khusus pun. Iya itu dia makanya. Jadi apakah saya membayangkan mungkin bisa dihubungkan gitu loh Pak. Jadi misalkan korban PHK yang dari efek Trump ini, kemudian ya mungkin ada semacam pangkalan data gitu ya. Jadi dia ahli keuangan, dia ahli apa bisa-bisa. Oke, berarti dialihkan ke program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, bisa dikatakan gitu, bukan hanya MBG aja, tapi kan program pemerintah banyak. Mungkin memang? Iya, kalau saya justru lebih berpikir bagaimana, fokus ke gimana perusahaan yang sedang lagi tidak baik keuangannya, kita fokus bagaimana menekan beban mereka gitu. Jadi misalnya tadi soal masalah gimana, mungkin nggak ada peraturan yang bisa menekan kos upah, atau mungkin nanti peraturan soal bagaimana pajaknya bisa nggak dikurangin, atau mungkin cicilan banknya bisa nggak nanti kita dibantu oleh pemerintah, sama OJK, itu nanti Satgas bisa melakukan itu. Oke, Satgas. Tapi berarti artinya akan ada kos lebih besar lagi dong yang dikeluarkan pemerintah untuk membackup perusahaan. Ini tuh kayak apa ya? Kayak pisau bermata dua ya. Kalau kita lakukan satu ini ketusuk juga, lakukan satu ini ketusuk juga. Iya, benar. Semua pilihan akhirnya. Pilihan akhirnya. Tapi karena kemarin Presiden juga bilang kita harus mengelola negara dengan cara keluarga, kemudian buruh saya nggak bisa loh negara dikelola secara kekeluargaan. itu tidak bisa sepertinya ya. Secara filosofinya kan begitu. Tapi saya sih berharap memang Satgas ini tidak seperti yang lalu-lalu ya. Maksudnya kan Presiden bilang kalau bisa cepat juga ya setelah harusnya setelah kunjungan beliau ke 5 negara di Timur Tengah dan Afrika ya harusnya harus ada langsung ya, kita lihat bentuknya seperti apa gitu loh, dan siapa yang menjadi, kalau ketua biasanya kan Menko ya, kemudian ketua harian itu biasanya kemungkinan Menaker dan menteri-menteri yang terkait lah, mungkin BPJS juga bisa tergabung di situ. Itu sebenarnya kalau memang beneran jadi ya Pak ya, karena saya khawatir mungkin takutnya orang lupa lagi gitu, ternyata Satgasnya mana gitu. Iya, tapi kalau ngomongin PHK ya, maksudnya tadi Kang Hendar sempat bilang juga sebenarnya dari COVID sampai sekarang PHK ini masih terus terjadi. Tapi ketika ada isu Trump barulah Satgas ini dibentuk gitu. Seolah-olah kita baru khawatir sekarang. Padahal PHK besar-besaran itu udah terjadi dari setelah COVID gitu. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan seberapa pentingkah Satgas ini, karena ada lembaga Kemenaker ataupun lembaga-lembaga yang mungkin terkait, apakah lembaga-lembaga ini tidak cukup untuk bekerja menangani ini?
Iya tadi Iqbal sudah bilang bahwa ada fungsi koordinasi di situ ya, yang memang mungkin selama ini nggak maksimal. Jadi sebenarnya kalau gitu kenapa kementeriannya masih ada? Ya itu sebenarnya kayak misalnya gini, misalnya dalam kasus Ritex itu kan, akhirnya pemerintah berupaya untuk membackup supaya tidak terjadi PHK kan. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya PHK juga. Nah, artinya memang sinilah menjadi sebuah mungkin ya pemerintah mulai belajar ternyata kalau nggak dikawal sejak awal mungkin terjadi terulang lagi kan kasus yang kan mungkin industri-industri yang besar masih banyak nih yang kita nggak tahu nih kondisi keuangan. Badai-badai ke depan. Badai-badai ke depan kita nggak tahu, apalagi dengan tarif-tarif yang itu yang bikin membebani desaing dan membuat betul. kan. Tapi satu pertanyaan saya juga ini pribadi mungkin, kalau Indonesia bilang kita akan berusaha negosiasi, apa sih negosiasi yang mungkin bisa kita tawarkan untuk menghindari PHK ini tentunya ya? Iya. Ya sempat juga ya jadi obrolan kita ya, bagaimana Pak Prabowo itu bilang membuka impor-impor yang kira-kira yang dari US ya, dari US, konteksnya mungkin US ya, jadi membuka impor nggak usah ada peraturan yang terlalu berat. Memang kita akui ya kita selama ini sama Amerika unggul lah dalam surplus perdagangan, jadi mungkin ya biar terjadi keseimbangan ya kita agak sedikit membuka diri lah. Dilonggarkan. Oke, gitu. Tapi nggak jadi bumerang juga kah? Enggak. Kalau misalkan tadi salah satu contoh Menteri SDM mencontohkan minyak ya. Minyak itu baru 4%. Jadi padahal selama ini mungkin kita impor lebih banyak dari Singapura yang tercatat ya. Mungkin atau dari Timur Tengah gitu. Ternyata dari US itu baru 4%. Jadi kalau misalkan sekedar untuk menyeimbangkan sih ya banyakin aja kan. Misalkan beli minyak, beli gas, LPG-nya misalkan. Tapi kan ya ini apa ya balik lagi ke gaya Trump ini yang kemarin sempat disinggung juga oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa ini nggak ada rumus ekonominya gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kalau misalkan kembali ke proposal tadi adalah proposal ini kan udah masuk ya, saya tadi lihat di New York Times kalau nggak salah proposal dari Indonesia dan beberapa negara tuh udah diterima lah katakan gitu. Ya harapannya memang produsen kita yang terdampak ini kan sebenarnya udah dipetakan ya, tekstil, produk tekstil, kemudian pakaian dan seterusnya ini bagaimana agar mereka tetap bisa dapat keringanan tarif gitu. Walaupun spesifik banget ya Pak, pasti pakaian rajut apa yang HS-nya itu sangat HS-nya itu sangat, dan mungkin kita bisa meningkatkan impor misalkan dari Amerika tuh biasanya setahu saya Alkas ya Pak, Alkas atau mungkin ya iPhone, elektronik segala macam. Jadi Trump kan dia filosofinya kan sederhana ya, cuma mau menyeimbangkan nilai aja kan gitu loh. Jadi saya pikir kalau misalkan kita meningkatkan misalkan dari sisi migas mungkin secara nilai pasti besar, tapi kan secara lapangan kerja mungkin efeknya nggak terlalu besar. Iya. Mas, tapi yang terakhir bikin aku khawatir juga ya Kang, Cina itu angkanya dari double digit kini menjadi 104% gitu kan. Itu juga karena ada perlawanan dari China. Somehow kita sampai saat ini masih belum ada perlawanan apapun selain mengajukan negosiasi. What if kalau kita melakukan negosiasi ataupun sedikit perlawanan? Pertanyaan saya pertama, apakah kita punya power untuk melakukan perlawanan? Dan kedua, what if kalau misalkan angka dari 32% kita juga ditingkatkan? Saya lihat kalau dari narasi-narasi yang disampaikan pemerintah ya, baik itu Pak Prabowo atau para menteri-menteri memang cenderung bagaimana melakukan negosiasi sih, memang itu yang pilihan terbaik kita sih. Kalau Amerika, kalau Cina kan mungkin dia udah confidence ya, pasti melakukan perlawanan kan pasti gitu. Dan nanti kita lihat siapa nih yang bakal lebih tekor. Kita nggak bisa melakukan perlawanan seperti itu juga ya. Saya nggak tahu sejauh mana power yang kita miliki sebenarnya. Iya, memang kalau dalam konteks posisi perdagangan kita unggul nih ya. Nah, cuma ada beberapa produk-produk yang memang kita juga butuh dari Amerika kan. Iya, misalkan kedelai lah paling ini ya. Kedelai segala macam. Mungkin daging juga sebagian. Iya, daging. Berarti sampai dengan Angus beef. Angus beef. Ya, berarti sampai dengan saat ini kita belum ada potensi untuk melakukan perlawanan ya. Enggak, dan saya lihat kemarin juga ada statement juga dari Pak SBY kalau nggak salah ya, bahwa ya sebenarnya langkah pemerintah sekarang sih patut diapresiasi ya, karena memang bukan gaya cowboy Trump juga kan, maksudnya Prabowo presiden kita mau melawan Trump gitu, karena asal mungkin tembak. Iya, karena juga mungkin dia juga membaca kan sebenarnya, makanya kemarin juga ditekankan soal jangan-jangan ini ada semacam blessing in disguise juga, bahwa mungkin ini upaya juga dari Trump agar kita meningkatkan efisiensi, meningkatkan industri segala macam gitu. Jadi dan presiden juga mention lagi tuh Pak soal pasar non tradisional. Pak Soehendra kayak udah kenyang tuh soal perluasan pasar ekspor itu. Blessing itu kan kita mengaca tahun 2018 ketika perang dagang kan.
justru Vietnam lah yang justru Iya, paling untung, paling untung. dengan adanya perang dagang Amerika Cina kan, karena banyak pabrik-pabrik Amerika relokasi Cina ke Vietnam. Nah, justru kita berpikir gimana jadi peluang gitu. Oke lah, memang kita khawatir soal nanti ada ancaman PHK segala macam. Oke lah, tapi itu justru kita juga berpikir bagaimana supaya memacu ada peluang di sini. Gitu. Iya. Berarti peluang ini nih yang harus dikerjakan lebih keras oleh pemerintah sehingga kalau bisa PHK-nya tidak terjadi sama sekali, karena kita bisa membuka peluang baru gitu. Ini menjadi angin segar loh konotasi diskusi ini jadinya. Kalau PHK itu kan sebenarnya efek yang terburuk kan sebenarnya, karena kondisi keuangan perusahaan tertekan, karena produksinya juga menurun, ya kan, itu kan sebenarnya rentetan akhir kan sebenarnya. Yang dikhawatirkan memang saya paham banget, buruh itu menginginkan jangan sampai ini jadi alasan perusahaan, oh ini karena ada tarif Trump nih, kita harus PHK, terus nanti hak dan kewajiban dari teman-teman pekerja itu nggak ditunaikan gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, dan ini yang bisa dilakukan oleh Satgas PHK. Oke, nah sekarang Satgas PHK nih katakanlah kemarin sama Pak Prabowo sudah disampaikan akan dibentuk sampai akhirnya nanti jadi nih Satgas PHK. Tapi mungkin belum ada PHK yang terjadi. Jadi belum ada yang bisa dilakukan sedikit banyak gitu. Apa langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan oleh Satgas PHK ini? Selain mengantisipasi yang tadi kita sudah gambarkan ya, mungkin koordinasi dengan BPJS tadi ya. Ya, mungkin langkah pertama melakukan pemetaan lah industri-industri yang bakal terdampak dari kebijakan manufaktur, tembakau, padat karya, tembakau gitu. Jadi minimal sudah ada warning sistem, early warning gitu kan. Jadi karena ketika nanti udah ada indikasi bakal mengumumkan PHK sudah ada antisipasinya gitu. Iya, benar-benar. Selama ini kan kebanyakan ya PHK itu terjadi tiba-tiba aja kan, perusahaan ya kan muncul gitu aja kan. Dan kaget juga. Dan harapannya sebenarnya ya itu Pak, karena kedepannya mungkin masih akan ada badai lagi. Kita nggak tahu Trump manuvernya seperti apa, implikasinya. Ya karena kan kalau di beberapa ekonom senior juga udah bilang bahwa ini bisa berdampak ke resesi global segala macam. Ini kan mungkin bisa jadi success story Pak, ketika misalkan Satgas PHK ini bisa memitigasi, misalkan disambungkan dengan program MBG atau seperti apa gitu ya, program-program pemerintah yang lain. Maksudnya korban PHK ini jadinya ke depan kalau ada PHK lagi, misalkan kita berharap sih tidak lah ya. Iya, kita berharap enggak, tapi kalaupun terjadi, ternyata bisa dialihkan. Bisa nih kerja di food estate misalnya, atau di program lain-lain. Iya, dan diharapkan pengalihan itu menjadi jelas juga kepada para buruh sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada demo besar-besaran gitu kan. Tapi Mas, menarik deh, tadi aku baca juga kalau misalkan Said Iqbal ini mengirimkan surat ke Federasi Buruh di Amerika. Apa yang diharapkan dengan pengiriman surat ini dan apa yang mungkin ada di dalamnya? Iya, jadi memang semenjak Trump ini melakukan kebijakan itu, bukan hanya buruh yang sebenarnya gelisah ya. Pengusaha Amerika pun termasuk dengan mitra-mitra dagang seperti Vietnam sama pengusaha Amerika melakukan meeting, ya kan? Melakukan mengirimkan surat ke Trump juga gitu kan. Artinya sebenarnya semua juga sebelum gelisah gitu. Dan ya dalam konteks 2018 sama buruh-buruh di Amerika juga karena perang dagang mereka justru yang pertama kali kena PHK gitu. Oke. Itu benar. Ya, jadi ya perlu kita pastikan bagaimana Satgas ini benar-benar bekerja dengan baik ya, karena kalau jadi dibentuk gitu kan ya, semoga pengawasan preventif gitu kan itu bisa lebih banyak dilakukan sebelum terjadi PHK besar-besaran. Amit-amit, karena kita maunya ekonomi kita kan selalu bangkit kembali gitu. Berarti kan sekarang Trump terima banyak surat ya dari sekian negara ya. Belum aja terima dari saya ya. Nanti saya kirimin juga ya.